Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Gemini ya. Tema atau judul games kali ini adalah toxic cinta. Kira-kira siapa yang toxic? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa di like, comment, subscribe channel Isya Tarot dan Isya Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games, kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi. Bisa menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu ya. Gemini, ya maaf agak berisik ya, semoga suara saya bisa tetap terdengar jelas. Berikan energi kalian sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari kalian bintang Gemini, cinta yang toksik. Ini bisa di dirimu, bisa di dirinya, nanti kita lihat sesuai energinya. Dan bisa kamu menyesuaikan saja karena energinya bisa terbolak-terbalik. Kalaupun tidak terjadi pada dirimu berarti bukan energimu, karena ini energi general, jadi energi banyak Gemini ya. Saya mengambil semua energi yang paling dominan dari Gemini. Ya, jadi kalau kamu tidak ada berarti bukan energimu, atau bahkan kalaupun kondisinya tidak ada sama sekali entah di dirimu atau di diri pasangan, berarti readingan ini bukan untukmu ya. Kamu mau 100% energimu, silakan personal reading. Oke, kita lanjut ya. Di sini toxic cinta tema kita ya, dimana ada Five of Pentacles. Saya lihat di sini ada yang pergi meninggalkan ya, dimana kamu sudah membangun hubungan yang sangat luar biasa tapi kandas, memberikan kasih sayang yang sangat luar biasa tetapi tidak dihiraukan, tidak tidak disambut ya. Bahkan mungkin ada juga yang malah menyanyiakan. Ini kamu bisa menyesuaikan. Ada beberapa yang menyanyiakan juga ya. Dia tidak melihat dari sisi perjuanganmu, tetapi dia lihat dari dirinya sendiri ya. Dia merasa bahwa, ataupun mungkin kondisinya kamu merasa bahwa kok hidup ini begitu rumit ya, kok hidup ini begitu mumet ya, kok hidup ini begitu tidak nyaman ya, kenapa nasib saya seperti begini, apa salah saya, kenapa hidupku seperti begini. Yang mana saya sudah membahagiakan dia tapi dia nggak membahagiakanku, kenapa ya. Bahkan saya lihat di sini ada beberapa yang pusing pada problem hidup ini. Mungkin ada perbedaan agama, usia, budaya, bangsa, yang mana akhirnya membuat kalian pusing, stres, mumet, bingung mau mengambil keputusan bagaimana ya, karena banyak pikiran, banyak tekanan. Ini ada hubungan tidak direstui orang tua, atau mungkin perbedaan agama, di mana bingung juga mengambil keputusan. Akhirnya sama-sama bingung, dia bingung, kamu bingung tuh ya. Ini laki-lakinya bingung, perempuannya bingung ya. Walaupun sama-sama sudah up, sama-sama sudah sukses, sama-sama sudah menurut orang luar ya mungkin sempurna. Mungkin dari pekerjaan sudah oke, ataupun cita-cita oke, paras oke, cocok lah ya. Cantik sama ganteng, seksi, bodinya bagus. Pokoknya bagus lah ya. Tetapi kok menjalani kehidupan ini kok begitu rumit gitu. Serasa kayak macam dia gak mengerti saya dan saya gak mengerti dirinya. Ataupun mungkin kondisinya kok saya begini ya, kok saya begitu ya, saya sudah bahagia tapi kok hati gak bahagia. Maaf saya mau bahagia tapi kok dia gak membuat saya bahagia. Dia hanya membuat kerumitan, dia hanya membuat emosi, dia hanya membuat sakit hati ya.
Di sini ada Nine of Wands, di mana akhirnya ibaratkan jadi benalu juga. Toksik karena pikiran negatif kamu akhirnya menjadi toksik buat dirimu. Mungkin sekarang kamu kondisinya merasa bahwa saya sedih. Kenapa ya orang-orang sedih terus yang datang? Ya itu karena dari dirimu. Kamu yang mengundang, kamu yang mendoakan. Ya, maaf ya, mungkin saya di sini agak sedikit memberikan ini ya, coaching ya. Coaching itu biasa berbayar. Saya kasih kamu gratis di sini. Ya. Jadi harus berpikir positif. Jangan malah bilang, Kak Ica bicara omong kosong, bicara banyak. Ya sudah, kalau memang bicara banyak dan bicara omong kosong, jangan dengar. Saya nggak paksa orang datang di channel saya untuk mendengarkan readingan omong kosong saya, no. Cuman hanya orang-orang yang mungkin merasa bahwa ini berkat ya, ataupun mungkin kondisinya ini bagus, kan kamu yang memilih bagus tidaknya. Itu sesuai dari dirimu. Kalau bagus silahkan dengar, kalau tidak keluar dari readingan ya. Karena coaching itu mahal, sama seperti guru kamu bayar kan untuk dia berbicara di depan kelas. Ini kasih gratis aja kamu masih ngomel. Ini ada beberapa, itu yang menjadi toksik juga. Kenapa? Karena tidak mau serasa kayak macam dirinya paling benar. Padahal bukan saya yang ngomel, bukan saya yang komplain. Ini semesta mau kasih tahu kamu, Tuhan yang mau kasih tahu kamu, perantaranya saya, supaya hidupmu jauh lebih baik. Tetapi kamu saring juga. Kalau memang itu ada padamu, ya kamu perbaiki. Kalau tidak, ya berarti jangan. Intinya kan semua dari kita. Terkadang itu kita tahu, mungkin ya, terkadang kita tahu bahwa saya memang begitu, tapi saya nggak mau diomelin. Bukan saya omelin kamu, ini dikasih tahu, diajarin. Terkadang orang peduli itu bicaranya banyak, bicaranya keras, ya, bicara mungkin ngegas, tapi hatinya tulus. Sama seperti kamu kan, kalau kamu marah, mau yang terbaik untuk pasangan ataupun orang lain, pasti agak ngegas. Sama dengan ibumu, ayahmu. Kenapa? Karena dia mau kamu yang terbaik. Nah, sama seperti saya. Ya, jadi kalau ada yang komplain, bicara banyak atau ini, ya sudah, kamu keluar aja, nggak usah dengar. Ya, karena readingan ini bukan untukmu kalau kamu sudah merasa hidupmu baik. Ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Di sini Nine of Wands, yang mana kamu itu ibaratkan penuh dengan ataupun mungkin dirinya yang hanya melihat dari sisi negatif, sehingga hatimu itu merasa bahwa kok hidup saya kayak tertekan, kok hidup saya sedih, kok hidup saya begini, kok hidup saya kenapa? Karena dari hatimu yang mengundang. Contoh, kamu ada kesedihan, berarti nanti kesedihan-kesedihan lainnya mungkin kamu dicopet. Ini maaf ya, saya bicara apa adanya, karena saya lihat di sini ada yang silih berganti. Ya, entah dirimu, entah pasanganmu yang mungkin kondisinya tambah stres karena sudah jatuh tertimpa tangga. Contoh, kamu sudah nggak ada duit, ya, kebutuhan malah tambah banyak, tak terduganya. Atau mungkin anak sakit, wah ini kita sudah nggak ada duit gitu, karena kondisinya kamu stres, kamu pusing, mumet. Jadi kamu ibaratkan memanggil kemumetan atau masalah-masalah lain datang kepada dirimu. Makanya semua yang saya bilang, yang saya coachingkan ya, saya arahkan itu supaya hatimu lebih tenang. Selama hatimu tenang, pikiranmu tenang, ya, kamu akan bisa berpikir positif dan mencari jalan keluar. Ini terkadang hati nggak sinkron dengan pikiran. Harus menenangkan diri, harus menenangkan jiwa, harus menenangkan hati, supaya hidupmu jauh lebih baik ke depannya. Ya. Harus bisa lebih enjoy, lebih happy. Ini terkadang pasanganmu mungkin marah kepadamu, kamu ingat-ingat dalam hati, ataupun sebaliknya, kamu yang salah, dia ingat-ingat, ngungkit lagi. Ngapain diungkit-ungkit? Masalah sudah berlalu, ya berlalu. Nggak bisa menyelesaikan, kita nggak bisa ulang lagi masalah lalu. Tapi kita bisa memperbaiki masa depan kita dengan cara pola pikir yang baik. Saya lihat di sini ada entah sahabat juga yang toksik ya. Lingkungan circle kamu nih kurang bagus. Ya. Ibaratkan kamu tuh mau sukses tapi nggak percaya diri. Semesta mau kamu itu harus bisa lebih up terhadap dirimu, jiwamu. Kalau sinkron jiwamu dengan hatimu, pasti akan up juga. Entah kamu sukses atau kebahagiaanmu akan jauh lebih baik. Tetapi kalau memang seandainya kamu tidak keluar dari circle yang toksik, yang mana kamu sudah tahu itu toksik, ya sudah, hidupmu begitu-begitu aja, malah lebih terpuruk.
Karena mentalnya hanya mental pengemis, maaf ya. Karena mental menerima aja. Ini ada di sini ada Six of Cups, di mana hanya mau menerima pemberian orang. Ya, kamu harus kasih saya kebahagiaan, kamu harus kasih saya, harus bisa memenuhi semua kebutuhan saya, kamu harus bahagiakan saya, kamu harus tidak boleh main api, kamu tuh pokoknya macam-macam mengatur. Padahal sebenarnya nggak usah, dia mau bermain api, dia mau bermain apa ya terserah. Kamu yang harus mengambil keputusan, bukan kamu yang harus membentuk dirinya. Kalau dirinya saja tidak mau, ngapain? Ya, kan saya bilang kamu tuh harus bisa lebih bahagia, supaya pada saat kamu bahagia, orang itu pasti akan melihat, oh ya dia bahagia, pasti ada energi terpancar untuk bisa membahagiakan kamu juga. Kenapa kita bicara energi, kebahagiaan, bicara terkoneksi, berkaitan dengan energi? Karena ibaratkan ada powernya aja gitu. Kalau kita tidak bahagia, pasti pasanganmu juga merasakan bahwa kamu tuh nggak bahagia bersamanya. Walaupun mungkin kamu kondisinya bukan tidak bahagia bersama dia, mungkin kamu tidak bahagia karena banyak pekerjaan di kantor ya, itu mempengaruhi hubungan juga. Karena mungkin kamu mukanya kusut ya, ataupun mungkin kamu ngegas sama dia, akhirnya dia nggak nyaman. Ataupun sebaliknya, mungkin dia banyak pikiran, akhirnya dia ribut, marah di rumah, ataupun memperlakukanmu tidak baik, ataupun mungkin membuatmu tidak happy karena pikiran, karena hatinya lagi tidak baik. Dan ini salah satu circle ya di dalam lingkungan toksik dia itu. Tapi dia tetap aja, ataupun mungkin kamu yang tetap masih ada di circle itu, padahal sudah tahu itu circle toksik, kamu masih aja mau di situ. Entah ini dalam pergaulan, entah dalam pekerjaan. Karena saya lihat juga di sini ada beberapa yang three party, sudah tahu milik orang, tetapi masih mau nyosor-nyosor. Ujung-ujungnya sakit hati, ujung-ujungnya merasa terzolimi, ujung-ujung merasa. Terus kenapa dari awal nggak mau bisa tegas, tolak ya? Ataupun mungkin kondisinya kamu sudah memberikan pasanganmu pengampunan gitu ya, sudah bisa memaafkan dia, tetapi malah dia ulang lagi. Berarti kan harga dirimu sudah diinjak-injak. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia kan bisa nanti tetap aja, dia kan, saya minta maaf ya, goda-godain dia, rayu-rayu dia, nanti juga ada pemaafan kok. Berarti kan harga dirimu diinjak-injak. Dia udah tahu kelemahanmu, jadi terserah dia mau bikin apa, kamu ya terserah. Ujung-ujungnya kamu sakit hati lagi. Bagaimana kamu bahagia kalau ujung-ujungnya kembali lagi ke sakit hati, ujung-ujungnya kembali lagi ke amarah, ujung-ujungnya lagi kembali ke kecewaan? Kita harus tegas pada diri kita sendiri. Bukan berarti saya suruh kamu berpisah, no, itu pilihanmu. Karena kita bicara jiwa, kita bicara mental. Kalau jiwamu tidak baik, mentalmu itu akan mempengaruhi hidupmu. Ingat, yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu, bukan orang lain. Di sini kan kamu mau dia membahagiakanmu. No, dirimu harus bahagia. Tapi di sini malah kamu menyimpan toksik untuk dirimu, di mana kekesalan, sakit hati yang ada dalam dirimu. Akhirnya ya itu aja yang muncul, entah dari sahabat, entah dari pasangan, entah dari pimpinan, dari pekerjaan, atau bahkan dari dirimu sendiri yang menyakiti dirimu sendiri. Nah ini ya. Jadi harus bisa lebih up. Tuh, Nine of Pentacles, dimana kamu harus belajar dari pengalaman masa lalu. Kalau kamu udah tahu bahwa ini tidak bagus, ngapain diulang lagi? Ibaratkan kamu menggali lubang untuk kamu masuk perangkap sendiri, jatuh di lubang yang kamu gali sendiri. Ada beberapa, saya lihat Gemini sudah tahu ini nggak bagus nih, tapi tetap aja masih dilakukan, masih aja betah di situ. Ngapain? Kamu udah tahu itu tidak bagus, tapi masih dilakukan. Berarti kan tidak belajar. Berarti ibaratkan ya udah begitu aja hidupmu. Harus ada tindakan, harus ada action. Bukan hanya mental pengemis, mental peminta. Ya, mental pengemis bukan arti kamu meminta ini, tapi ya seperti itu. Kamu mengemis kebahagiaan, kamu mengemis harus begini, harus begitu dari dirinya. Itu kan namanya pengemis, mental pengemis. Bukan berarti kita hanya mengemis baru kita dibilang itu mental pengemis. No, tapi kalau kita punya mental pengemis, berarti kita tuh hanya mau menerima. Ya. Bukan mau belajar proses untuk menikmati proses dalam hidup, yaitu berjuang. Ya.
harus bisa lebih up tuh ya. Di sini ada King of Swords, di mana dia mungkin merasa memiliki apapun, gagah berani, tetapi hatinya penuh dengan amarah, penuh dengan dendam, sakit hati. No, harus dibuang. Ini kita bicara toksik ya. Toksik ternyata dalam diri kamu juga tuh banyak toksik. Jadi bukan hanya dari orang luar. Kasihan jiwamu karena dirimu sendiri nih. Semesta mau temperance, di mana harus bisa seimbang antara hati dan logikamu. Ya, supaya hidupmu jauh lebih baik, hidupmu jauh lebih tenang. Selama hidupmu sekarang kondisinya lagi mumet, berarti ada sesuatu yang harus diselesaikan. Cari masalahnya di mana, diperbaiki. Ya. Contohnya, kok saya gagal dengan percintaan ya, begitu-begitu aja orang-orang itu. Bukan berarti kita menghindar dari orangnya dulu, kita memberikan kesempatan. Tapi kalau memang dari kesempatan itu dia tidak bisa membahagiakan kita ataupun tetap aja melakukan kesalahan, berarti orangnya memang yang salah. Tetapi ada juga beberapa dari diri kita yang salah. Jadi kita harus introspeksi, bukan hanya bilang. Jadi jangan hanya bilang orang itu yang toksik, bahkan mungkin kita sendiri yang toksik. Makanya harus perbaikan diri. Ya, bisa melihat dari sisi diri kita juga ataupun dari sisi orang lain. Ya, dan harus bisa lebih up terhadap dirimu. Sayangi dirimu, cintai dirimu. Ingat, yang bisa membahagiakanmu adalah dirimu sendiri. Semuanya itu adalah diri sendiri, bukan orang lain. Orang lain itu bonus, gak usah terlalu diharapkan. Kalau dia mau kasih silahkan, kalau tidak ya sudah, gak apa-apa. Kita tetap berbahagia dengan diri kita. Harus bisa lebih mandiri. Selama kamu mau ke kota A lah, ada actionnya. Bukan hanya menunggu diam ataupun malah mengikuti orang, akhirnya diantar kamu ke kota C. Ya, dilema lagi, tidak bahagia lagi. Yang mana mungkin kamu mau kebahagiaan tapi malah dia memberikan kebahagiaan jalurnya lain, tidak sesuai dengan keinginanmu, kamu kecewa. No, kalau memang dia mau ke kota A, ke kota C ya silahkan. Saya mau ke kota A. Nanti kita ketemu ya di perempatan jalan. Ya, itu aja. Tapi ya kita harus berpisah lagi karena kamu ke kota C, saya harus ke kota A. Harus punya prinsip. Itu salah satu juga supaya orang tidak mempermainkan kita. Ya, entah apapun caranya, itu PR-mu. Karena saya di sini hanya memberikan wejangan sebatas yang saya lihat dari kartu. Ya, semuanya kembali kepadamu, pilihanmu. Karena yang membuat hidupmu bahagia itu kan dirimu, yang tadi saya bilang. Jadi sekarang tentukan kamu maunya apa untuk bisa membuatmu bahagia. Dan yang pastinya paling utama adalah kemurnian hati. Ya, hati harus penuh dengan ketulusan, cinta kasih. Amarah-amarah dalam hati itu dilepaskan. Berikan pemaafan, terutama untuk pemaafan diri sendiri. Jangan pernah ada kekecewaan pada diri sendiri. Sayangi dirimu. Ya, dirimu terlalu lelah, Gemini, mengharapkan orang-orang untuk bisa membahagiakan atau orang-orang yang perfect buatmu. No. Ya, buatlah dirimu sendiri yang perfect agar orang bisa memandangimu, supaya orang bisa melihatmu dan tidak mempermainkanmu. Ya, oke, itu yang saya lihat ya dari orang-orang terkoneksi denganmu ataupun dirimu sendiri yang toksik. Karena di sini ada beberapa pasangan juga yang toksik, adapun malah saya lihat di sini 70% malah energi Gemini yang toksik dengan dirinya sendiri karena mau dibilang baik, akhirnya mengorbankan dirimu. Ya, tidak sesuai logika dan hati, dan masih banyak amarah-amarah, sakit hati terpendam dalam hati yang mana harus dilepaskan supaya hidupmu jauh lebih ringan, lebih bahagia. Ini masalah lelah ini bukan karena lelah fisik ataupun keseharian. Ini terkadang lelah karena sampah-sampah yang ada dalam diri kita yang mungkin sudah bertahun-tahun lamanya masih ada dalam hati kita. Nah, itu harus dilepaskan supaya apa? Pintu rezeki, pintu berkat, pintu kebahagiaan selalu ada untukmu, ya. Oke, itu yang saya lihat dari orang-orang terkoneksi dengan dirimu atau dirimu, ya. Kita lihat untuk koneksi juga di sini secara zodiak. Kamu terkoneksi dengan Sagittarius, ada Capricorn, ada Taurus, sesama Gemini itu kan. Dirimu saja toksik ya. Dengan zodiakmu ada tuh ya. Entah dirimu Gemini atau entah pasanganmu Gemini, kamu bisa menyesuaikan. Ada Leo, Scorpio, Virgo dan Aries ya. Dari inisial di sini ada huruf D, M, P, J, H, L, Q, R, Y, F, D, H, A, W, J, L, O,
M, dan U ya. Ada beberapa yang double berarti energinya up. Kamu bisa menyesuaikan saja sesuai dengan yang kamu rasakan saat ini. Oke, mungkin itu yang bisa saya readingkan untukmu Gemini ya. Semoga resonate dan bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.